知りたいのです。愛してるを知りたいのです。 Bagaimana jadinya jika seseorang hidup sebagai alat, sebuah instrumen perang yang tidak pernah diajari merasakan? Seorang anak yang diperintah untuk maju, bergerak bila dibutuhkan, menyerang bila diminta, dan tidak pernah sekalipun mengetahui apa itu perasaan. Bagi Violet Evergarden, medan pertempuran adalah makanan sehari-harinya. Terluka dan berdarah dalam peperangan sudah menjadi hal yang biasa. Namun yang tidak pernah ia bayangkan adalah rasa sakit yang membara karena kehilangan orang yang berharga baginya. Dan di momen itu juga dia untuk pertama kalinya mendengar mengenai kata-kata yang sangat asing baginya. Cinta. Fakta bahwa Mayor Gilbert, atasannya sendiri, mengatakan memiliki perasaan itu kepadanya selama ini membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan momen inilah yang mengubahnya dan sekaligus memulai cerita ini. Bagaimana alat perang yang jelas tidak memiliki perasaan mencoba untuk mengerti perasaan manusia dengan yang mungkin paling dalam dari semuanya, cinta. Pada video kali ini kita akan membahas Violet Evergarden dan filosofinya dalam menjalani kehidupan, sekaligus menjadi pintu untuk membahas nilai mendalam yang kisah ini coba sampaikan. Spoiler alert untuk Violet Evergarden, seri novel ringan Jepang yang ditulis oleh Kana Akatsuki dan diilustrasikan oleh Akiko Takase. Melalui Violet yang berusaha memahami perasaan, kisahnya akan terasa dekat dengan kehidupan. Violet adalah mantan prajurit pasukan Leidenschaftlich di bawah komando Mayor Gilbert Bougainvillea. Ia tidak memiliki kenangan masa lalu, tidak tahu usia atau asalnya, dan tumbuh tanpa orang tua yang merawat dan menyayanginya. Dietrich Bougainvillea menemukannya di sebuah pulau saat masih kecil dan menyerahkannya kepada adiknya, Gilbert, agar menjadi pelindung sekaligus alat perang. Bagi banyak orang, Violet dianggap bukan manusia, tetapi hanya sebagai benda. Namun nantinya, Gilbert memberinya nama Violet. Diambil dari bunga pertama yang mereka lihat bersama, berharap nama itu mencerminkan kelembutan yang ia percayai ada di dalam dirinya. Pertama kali Violet memiliki sesuatu yang berharga baginya adalah ketika Gilbert membawanya ke kota setelah perang berakhir. Hari itu merupakan perayaan kebebasan kota setelah 3 tahun dikuasai pasukan Gardariki, di mana masyarakat saling memberi hadiah kepada orang yang mereka kasihi. Gilbert menanyakan apa yang diinginkan Violet, namun ia tidak tahu bagaimana menjawab karena tak pernah tahu apa artinya menginginkan sesuatu. Dia tidak paham bagaimana rasanya menjadi gadis biasa yang menikmati kehidupan. Gilbert pun sadar bahwa dia telah membesarkan Violet bukan sebagai manusia, tetapi sebagai prajurit. Ketika ia mempersilahkan Violet meminta apapun, Violet justru menganggapnya sebagai perintah. Padahal Gilbert hanya ingin berterima kasih atas jasanya telah membebaskan kota. Meski Gilbert mencoba menjelaskan bahwa itu bukan perintah, Violet tetap kebingungan memahami apa artinya menginginkan sesuatu. Dia bahkan tidak tahu apa makna memberi hadiah. Melihat itu, Gilbert mencoba membantu dengan menyarankan agar Violet memilih gaun atau perhiasan. Saat berjalan, Violet berhenti di depan sebuah toko dan terpaku pada sebuah bros berwarna zamrud, warna yang sama dengan mata Gilbert. Violet tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru dan tak terjelaskan di dadanya. Perasaan hangat terhadap sesuatu yang indah dan berharga. Bros itu menjadi simbol dari perasaan Violet kepada Gilbert, satu-satunya benda yang akan ia simpan seumur hidupnya. Ketika Gilbert bertanya mengapa ia tidak memilih warna matanya sendiri, Violet malah menjawab bahwa sejak pertama kali mereka bertemu, tatapan Gilbert adalah hal terindah yang pernah ia lihat. Saat itu Gilbert pun sadar bahwa perhatian Violet padanya jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Dalam perang besar yang dikenal sebagai operasi pembebasan intens, Violet bertempur di bawah komando Mayor Gilbert tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Setelah pertempuran tampak dimenangkan, peluru menembus tubuh Gilbert. Violet berusaha menyelamatkannya dengan sekuat tenaga, meski kedua tangannya hancur. Ia tetap menarik tubuh sang mayor, menolak menyerah. Namun reruntuhan bangunan tak terelakkan dan Gilbert memaksa Violet untuk pergi, menyelamatkan diri. Sebelum mereka berpisah, Gilbert mengucapkan kata-kata terakhirnya yang akan terus terukir di hati Violet seumur hidupnya.
Mendengar kata-kata itu, Violet tidak memahami maknanya. Ia tidak tahu apa artinya hidup bebas atau bagaimana cara mencintai. Bagi Violet, ucapan Gilbert hanyalah perintah lain yang harus ditaati, bukan pesan tentang kebebasan atau kasih sayang. Sejak kecil, ia tak pernah diajari untuk memiliki kehendak sendiri. Seluruh hidupnya diisi dengan menjalankan perintah orang lain. Namun, justru kalimat cinta terakhir dari Gilbert itulah yang menjadi cahaya penuntun Violet setelah kepergiannya, mendorongnya perlahan memahami arti menjadi manusia. Keinginan Gilbert agar Violet hidup bebas bukan sekedar harapan sebenarnya, melainkan juga bentuk penyesalan terdalamnya. Gilbert menyesali masa lalu di mana setiap tindakan Violet hanyalah hasil dari perintahnya. Ia ingin Violet suatu hari bisa tertawa, menikmati hidup, dan mencintai hal-hal sederhana seperti gadis lain seusianya. Namun ia tahu waktu tidak bisa diulang, karena itu di sisa hidupnya, Gilbert hanya bisa berharap Violet dapat melupakannya dan hidup sebagai manusia yang benar-benar bebas. Setelah perang berakhir, dunia perlahan kembali damai. Namun luka kehilangan masih membekas di hati banyak orang, terutama Violet. Dalam perang terakhir, ia kehilangan Mayor Gilbert dan juga kedua lengannya. Meski kehilangan itu besar, Violet tidak mempermasalahkannya selama tidak menghalangi tugasnya. Claudia Hodgins, sahabat dekat Gilbert, adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga Violet jika sesuatu terjadi pada sang mayor, seolah telah mempersiapkan segalanya. Sebelum perang terakhir, Gilbert sempat berpesan kepada Hodgins untuk merawatnya. Setelah perang usai, Hodgins membuka usaha bernama Auto Memoridol, layanan yang membantu orang menuliskan perasaan mereka melalui surat. Menepati janjinya, Hodgins menjemput Violet dan menitipkannya kepada keluarga Evergarden agar ia bisa memulai hidup baru. Ketika Violet akhirnya sadar dari luka perang, hal pertama yang ia cari bukanlah tangannya yang hilang, melainkan bros berwarna hijau zamrud tadi, hadiah dari Gilbert saat perayaan Thanksgiving. Ada alasan mendalam mengapa Violet memiliki bros berwarna zamrud. Selain karena itu memang warna dari mata dari Gilbert, warna itu juga melambangkan pembaruan, pertumbuhan, dan kelahiran kembali, baik secara fisik maupun spiritual, selaras dengan perjalanan Violet yang akan memulai hidup barunya, belajar memahami perasaan, bertumbuh sebagai manusia, dan menjadi sosok yang berbeda dari masa lalunya. Sebagai manusia, kita pun sering merasa sulit untuk memulai kembali. Kegagalan membuat dunia tampak runtuh, dan langkah membuka lembaran baru terasa berat karena menuntut pengorbanan serta keberanian menghadapi hal-hal yang belum kita pahami. Namun, sebagaimana zamrud dalam banyak budaya menjadi simbol cinta dan kasih sayang, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan bukan sekadar meninggalkan masa lalu, tetapi juga membuka ruang bagi cinta dan kehidupan yang lebih dalam. Seperti Violet, yang akhirnya memilih untuk menerima masa lalunya dan hidup demi menghubungkan hati manusia melalui kata-kata. Pertama kali Violet bertemu Nyonya Evergarden adalah ketika Hodgins menitipkannya kepada keluarga tersebut. Bagi Violet, hal itu terasa seperti tanda bahwa Gilbert tidak lagi membutuhkannya. Kehidupan bebas yang diinginkan Gilbert untuknya justru terasa asing dan menyakitkan, karena seluruh hidup Violet sebelumnya hanya berputar di sekitar perintah sang mayor. Bagi Violet, kebahagiaan berarti menerima perintah dan melaksanakannya dengan sempurna. Maka ketika ia dibebaskan, ia merasa seperti alat yang sudah rusak dan dibuang. Ia meyakini bahwa Gilbert menyingkirkan karena ia telah kehilangan kedua lengannya dalam perang. Meski kemudian lengannya digantikan dengan prostetik dari logam, Violet tetap merasa hampa. Ia bisa bekerja seperti dulu, tetapi di dalam dirinya sesuatu telah hilang. Makna keberadaannya sebagai alat yang selalu ingin berguna bagi sang mayor. Ketika Hodgins hendak meninggalkan Violet di rumah keluarga Evergarden, Violet justru memohon agar dirinya dibuang saja jika memang Gilbert sudah tidak membutuhkannya lagi. Ia merasa dirinya hanyalah benda rusak yang tidak layak berada di sisi sang mayor. Melihat keputusan itu, Hodgins akhirnya memutuskan untuk membawanya ke kantornya agar tetap memiliki tempat dan tujuan. Awalnya, Violet bekerja sebagai pengantar surat di bawah bimbingan Benedict. Namun suatu hari ia melihat para Auto Memoridol menulis surat berisi ungkapan cinta untuk klien mereka. Kalimat-kalimat itu menggugah rasa ingin tahunya yang selama ini terpendam tentang apa sebenarnya makna cinta yang diucapkan Mayor Gilbert kepadanya sebelum berpisah. Sejak saat itu, Violet memutuskan ingin menjadi Auto Memoridol, berharap pekerjaan itu dapat membantunya memahami arti cinta yang sesungguhnya. Sepeninggalan Gilbert, Violet terus menunggu kabar darinya, seolah-olah ia masih hidup dan akan segera kembali. Setiap hari, ia menulis laporan seperti biasa untuk sang mayor, meyakini bahwa Gilbert hanya sedang sibuk dengan urusan lain. Ia tidak tahu bahwa semua orang telah menganggap Gilbert tiada, tidak ada kabar, tidak ada jejak, tidak ada yang tahu di mana ia berada.
Claudia Hodgins memilih menyembunyikan kebenaran itu agar Violet tidak semakin terluka. Namun kenyataan pahit itu akhirnya terungkap ketika Violet kembali bertemu dengan Nyonya Evergarden yang tanpa sengaja menyebut Gilbert sebagai mendiang. Hanya dari satu kata itu, dunia Violet runtuh. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa orang yang paling ia hormati dan mungkin paling ia sayangi mungkin tidak akan pernah kembali. Dengan kehilangan itu, Violet perlahan mulai menapaki jalan yang pernah diharapkan Gilbert untuknya, jalan menuju kebebasan dan kemanusiaan. Untuk pertama kalinya, ia menyatakan keinginannya sendiri. 知りたいのです。愛してるを知りたいのです。 Bertugas sebagai auto memory doll bukanlah hal yang mudah bagi Violet. Tubuhnya memang terlatih untuk berperang dan ketangkasan tangannya membuatnya cepat menguasai mesin ketik. Namun menjadi doll tidak hanya soal kemampuan teknis. Menjadi doll menuntut kepekaan terhadap perasaan manusia. Surat bukan sekedar rangkaian kata tetapi jembatan yang menghubungkan hati satu dengan yang lain. Disitulah kesulitan Violet. Ia tidak tahu bagaimana memahami perasaan, apalagi menuliskannya dalam bentuk kata-kata. Meskipun berulang kali gagal, Violet tidak menyerah. Ia mengikuti kursus untuk memperdalam kemampuan menulisnya sebagai doll, belajar menafsirkan kata-kata menjadi ungkapan hati. Di hari pertama, ia mendapatkan nilai sempurna dalam ujian teknis, namun gagal di tahap terakhir, menulis surat yang benar-benar mempresentasikan perasaan klien. Tulisannya terlalu kaku, terlalu formal, seperti laporan militer yang biasa ia tulis untuk Gilbert. Ia sadar bahwa selama ini dirinya hanya tahu cara menjalankan perintah, bukan memahami isi hati seseorang. Selama kursus, Violet bertemu dengan seorang gadis berambut merah bernama Lusulia Marlborough. Lusulia adalah gadis yang lembut tetapi menyimpan luka batin yang mendalam. Ia merindukan kakaknya yang dulu penuh kasih, namun kini terpuruk dalam kesedihan dan menghabiskan hari-harinya dalam mabuk. Meskipun Lusulia berhasil melewati ujian terakhir, ia tidak mampu menulis surat untuk kakaknya karena tidak tahu bagaimana harus menyampaikan perasaannya. Suatu hari saat senja menyorot jendela ruang kursus, Lusulia menceritakan kepada Violet bagaimana ia ingin berkata bahwa ia masih mencintai kakaknya meski semuanya telah berubah. Violet mendengarkan dengan tenang dan untuk pertama kalinya sesuatu dalam dirinya tersentuh. Malam itu ia mengetik sebuah surat sederhana atas nama Lusulia. ちゃん、生きてきてくれて嬉しいの。ありがとう。 Hanya dengan beberapa kata, dinding yang memisahkan keduanya perlahan runtuh. Bagi Lusulia, surat itu mengembalikan sesuatu yang telah lama hilang, kasih antara saudara. Bagi Violet, itu adalah pertama kalinya ia menulis dengan hati, bukan sekedar dengan tangan. Sejak saat itu, Violet mulai memahami bahwa memahami perasaan manusia bukan soal kemampuan berbicara atau menulis kalimat yang indah. Terkadang cukup satu kalimat sederhana, asal jujur dan tulus, untuk menyampaikan kasih yang sesungguhnya. Lulus dari sekolah doll, Violet mulai menapaki karir barunya sebagai auto memory doll. Permintaan pertamanya datang dari seorang putri bernama Charlotte Abelfreya Drossel yang sedang jatuh cinta pada pangeran Damien Baldur Flugel. Sejak kecil, Charlotte sudah dijodohkan untuk alasan politik, bukan cinta. Hingga suatu hari ia bertemu Damien di sebuah taman. Pertemuan yang menumbuhkan perasaan tulus di antara mereka. Tugas Violet adalah menulis surat cinta dari sang putri kepada pangeran, namun Charlotte merasakan ketidaktulusan dari surat balasan yang ia terima. Ia merasa kata-katanya tidak sampai dengan benar, seolah tidak mewakili hatinya yang sebenarnya. Melihat hal itu, Violet mengambil inisiatif agar keduanya menulis surat dengan tangan mereka sendiri tanpa bantuan doll. Hasilnya, hubungan mereka menjadi lebih jujur. Surat yang ditulis dengan hati menggantikan formalitas yang dingin. Pada akhirnya, kejujuran dalam kata-kata itulah yang mengantarkan keduanya menuju pernikahan. Dari pengalaman itu, Violet memahami bahwa cinta tidak membutuhkan bahasa yang indah atau syair megah. Cukup kejujuran hati untuk menyampaikan perasaan yang paling dalam. Tugas berikutnya membawa Violet ke Observatorium Justitia, tempat ia dipasangkan dengan seorang pemuda bernama Leon Stefanotis. Leon awalnya meremehkan pekerjaan doll yang menurutnya dangkal dan sentimental. Namun, seiring percakapan mereka, cara pandang Violet terhadap pekerjaannya pun mulai berubah. Dari sekedar misi yang dijalankan tanpa hati, menjadi pilihan sadar untuk menyuarakan perasaan orang lain yang tak bisa mengungkapkannya sendiri. Di bawah langit malam menunggu kemunculan komet Ale, keduanya mulai membuka diri. Mereka sama-sama tumbuh tanpa orang tua, sama-sama kehilangan sesuatu dalam hidup. Dalam keheningan itu, Leon bertanya pada Violet, apakah ia pernah merasa kesepian? Violet menjawab dengan polos. 寂しいというのがどんな気持ちなのか、私には理解できないのです。どういう気持ちなのかは分かっても、
それが自分に生じているのかがわかりません。 Jawaban itu menjadi titik balik bagi Violet. Dari dialog itu ia mulai menyadari bahwa perasaan berat yang ia rasakan di dadanya bukanlah hal asing. Itu adalah rindu dan sepi karena jauh dari Gilbert. Leon kemudian bertanya lebih dalam, apakah Violet memiliki seseorang yang sangat berarti baginya? Tanpa ragu ia menjawab, 私にとってあの方の存在はまるで世界そのもので、それがなくなるくらいなら私が死んだ方がいいのです。 Ucapan itu menunjukkan bahwa Violet bukanlah gadis tanpa emosi seperti yang banyak orang kira. Ia memang tidak mengerti perasaan yang ia rasakan, tetapi hatinya penuh dengan kedalaman yang belum sempat ia pahami. Selama hidupnya, Violet hanya tahu bagaimana cara bertempur, mengetahui titik lemah lawan, melumpuhkan musuh, dan melindungi tuannya. Ia tidak pernah diajari apa itu perasaan. Bahkan ketika air matanya jatuh, ia menyangkal bahwa dirinya sedang sedih. Namun pertemuannya dengan Leon membuka lapisan baru dalam dirinya, bahwa keberanian dan kasih tidak selalu berasal dari perintah, tetapi juga bisa tumbuh dari empati dan kesadaran diri. お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動式人形サービスバイオレットエヴァーガーデンです。 Jika klien meminta, kemanapun akan kami datangi. Jasa Auto Memory Doll, Violet Evergarden. Kalimat ini selalu diucapkan Violet setiap kali ia bertemu klien baru. Namun, apakah bagi Violet pekerjaannya ini hanyalah misi yang harus dijalankan, atau justru panggilan hatinya sendiri untuk membantu orang lain? Pekerjaan menjadi Auto Memory Doll bukanlah perintah yang dipaksakan padanya. Menjadi doll adalah pilihan yang Violet ambil sendiri, jalan yang ia pilih untuk menebus masa lalunya dan memahami perasaan manusia. Leon Stefanotis berkata kepada Violet bahwa ia ingin hidup seperti dirinya, mengejar mimpi sebagai kolektor seperti ayahnya, meski berisiko kehilangan nyawa. Ia ingin berjalan di jalan yang ia pilih sendiri. Ucapan itu menegaskan dampak Violet bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menularkan keberanian kepada mereka, menginspirasi Leon juga rekan-rekannya seperti Iris dan Erika untuk terus melangkah maju. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Violet selalu meninggalkan harapan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang ditemuinya. Dedikasinya tampak paling jelas dalam kisah prajurit muda bernama Aiden. Aiden yang terluka parah di medan perang memesan jasa Doll agar bisa menulis surat terakhir untuk keluarganya. Hodgins menolak mengirim Doll karena situasi terlalu berbahaya, tetapi Violet bersikeras pergi. Ia tidak peduli pada risikonya. Yang penting baginya adalah menyampaikan perasaan klien yang tak sempat tersampaikan. Dengan keyakinan penuh, Violet menembus garis depan sendirian demi menepati janji kepada Aiden. Ia berhasil menulis surat-surat terakhirnya, walaupun nantinya nyawa Aiden tidak tertolong. Momen itu menjadi salah satu titik paling menyayat dalam perjalanan Violet. Ia berulang kali meminta maaf kepada keluarga Aiden, merasa bersalah karena gagal melindunginya. Padahal tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya tidak ingin melihat seseorang mati di hadapannya tanpa bisa menyampaikan isi hatinya. Dedikasi Violet sebagai Doll menjadi semacam panggilan hati untuk menebus luka dan kesalahan masa lalunya. Hal yang sama terlihat dalam Violet Evergarden The Movie. Ia mendapat klien seorang anak kecil bernama Yurith yang hidupnya tinggal sebentar lagi. Yurith ingin menulis surat terakhir untuk keluarga dan sahabatnya. Ketika kondisi Yurith memburuk, Violet sedang berangkat untuk menemui Gilbert yang ternyata masih hidup. Namun teringat janji kelingkingnya dengan Yurith, ia bertekad pulang, rela meninggalkan kesempatan bertemu Gilbert demi menepati janji pada kliennya. Untungnya, Iris dan Benedict sempat menggantikannya. Dari peristiwa itu, kita melihat bahwa Violet benar-benar mengabdikan jiwanya untuk pekerjaannya, bukan karena tugas, tapi karena cintanya kepada manusia lain. Dulu, ia tidak menyadari bahwa kata-katanya dapat melukai hati orang lain. Ia sering berbicara dengan jujur tanpa mempertimbangkan perasaan lawan bicara, seperti saat berbicara dengan Nyonya Evergarden tentang putranya. Namun seiring waktu, Violet mulai menyadari kesalahannya. Ia meminta maaf, tanda bahwa ia tidak lagi hidup dengan perintah, melainkan dengan kesadaran dan juga empati. Violet juga perlahan memahami makna sebenarnya dari surat yang ia tulis. Ketika ia berbincang dengan pengantar surat, ia baru menyadari bahwa surat bukan hanya kumpulan kata, tetapi wadah hati dan jiwa seseorang. Surat adalah bentuk kasih yang dapat memperbaiki hubungan yang rusak, seperti Lusulia dan kakaknya. Ia juga bisa menyatukan dua orang yang terpisah ribuan kilometer. Dan bahkan surat bisa menghubungkan kehidupan dan kematian. Violet menulis surat untuk seorang ibu yang sedang sakit parah bernama Clara Magnolia, yang ingin meninggalkan pesan bagi putrinya, Anne, untuk 50 tahun ke depan. Setiap tahun, Anne akan menerima surat dari ibunya yang telah tiada. Surat yang menjadi jembatan cinta yang melampaui waktu.
Saat menulis surat-surat itu, Violet menangis. Ia merasakan empati yang mendalam kepada Anne, membayangkan kesepian seorang anak yang akan kehilangan ibunya selamanya. Momen ini menjadi titik di mana Violet benar-benar berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya memahami perasaan orang lain, ia merasakannya. Dari perjalanan itu, jelas bahwa Violet bukan lagi gadis yang mengikuti perintah. Ia kini hidup dengan kehendaknya sendiri, menjadikan pekerjaannya sebagai doll bukan sekedar profesi, tetapi jalan untuk mencintai manusia. Dalam setiap surat yang ia tulis, Violet menebus masa lalunya, menghidupkan empati, dan membuktikan bahwa bahkan seseorang yang dilahirkan untuk berperang pun dapat belajar untuk menghubungkan hati manusia. Namun, perjalanan Violet tidak semulus kelihatannya. Dalam kasus Violet, Deadfried Bougainvillea, kakak Gilbert bahkan masih menganggapnya alat yang hanya menuruti perkataan tuannya. Setiap tindakan Violet diterjemahkan sebagai perintah orang lain. Deadfried mengunci sudut pandangnya mengenai Violet sebagai alat perang semata, yang tidak memiliki keinginan ataupun kehendak sendiri. Ketika Violet menemui Deadfried untuk memastikan kabar Gilbert yang dianggap tiada, ia menyangkal apa yang dikatakan kepadanya. Violet masih mempercayai bahwa Gilbert masih baik-baik saja. Ia denial dan tidak mau menerima kenyataan mengenai keadaan Gilbert. Air mata Violet terus mengalir tanpa henti. Mungkin saja dadanya terasa sesak dan sakit mendengar kabar Gilbert yang dinyatakan tiada. Namun Deadfried yang tidak mengerti malah keheranan atas sikap Violet yang bereaksi berlebihan. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang dulunya ia anggap alat kini bisa menangis dan merasakan emosi yang intens. あいつにとってただの道具だった貴様が、感情のないただの道具の貴様が、悲しいはずはないだろう。 Tidak hanya Deadfried, bahkan atasan Gilbert juga memandang Violet dengan tatapan yang sama. Ketika Gilbert berbicara dengan atasannya, ia memaksa Gilbert untuk membawa Violet ke medan perang karena kemampuannya ketika di barak militer. Ia mengatakan bahwa Violet hanya berguna sebagai alat perang semata. Selain itu, Violet tidak akan berguna jika melakukan hal lain selain membunuh. Bahkan, ia menyuruh Gilbert agar membuangnya jika Violet sudah tidak berguna lagi. Padahal saat itu, Gilbert merasa tubuh Violet sedang tidak baik-baik saja. Tetapi tubuh yang ringkih itu malah dipaksa untuk menghadapi lawan di medan perang. Namun, hanya Gilbert lah yang mengurus dan memperhatikan Violet layaknya manusia biasa. Ia merawatnya, mengajarinya baca tulis, dan seperti yang kita tahu, memberinya nama dan membelikan bros zamrud untuknya. Perhatian Gilbert kepada Violet ketika meminta keringanan untuk Violet pada atasannya membuktikan bahwa meskipun ia membawa Violet ke medan perang, Gilbert tidak pernah melihatnya sebagai alat. Bisa dikatakan juga bahwa perlakuannya terhadap Violet lah yang memberinya keyakinan bahwa ia dapat belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih dari sekedar tentara. Perasaan Violet kepada Gilbert seringkali disalahartikan semata sebagai cinta romantis, padahal ikatan mereka lebih dalam daripada itu. Gilbert mencintai Violet seperti manusia yang ingin membebaskan burung yang dikurung. Ia ingin Violet hidup bebas dari perintah dan menemukan dirinya sendiri. Sedangkan Violet mencintai Gilbert sebagai pusat makna hidupnya, bahkan rela mengorbankan nyawa demi dirinya. Namun seiring perjalanan, perasaan Violet berkembang. Ia mulai memahami bahwa cinta tidak hanya miliknya dan Gilbert. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki seseorang yang berharga dalam hidupnya, dan cinta bisa hadir dalam banyak bentuk: kasih antara saudara, pengorbanan seorang ibu, atau kerinduan seorang kekasih. Demi memenuhi permintaan kliennya, Violet bahkan rela mempertaruhkan dirinya sendiri. Semua cerita ini bukan sekedar kisah tentang cinta seorang gadis kepada mayornya, tetapi kisah tentang empati, pengertian, dan penghargaan terhadap perasaan manusia itu sendiri. Melalui pekerjaannya sebagai dolla, Violet perlahan memahami makna cinta yang dulu hanya ia dengar sebagai kata terakhir, dan kini ia hidupi untuk menyampaikannya kepada dunia. Namun itu bukan berarti Violet jauh dari ketidaksempurnaan. Ia di beberapa scene masih saja ragu apakah dirinya yang pernah berada pada dinginnya medan perang pantas mengutarakan hangatnya perasaan. Bahkan Violet pernah bermimpi buruk mengenai rasa bersalahnya di masa lalu. Tangan yang pernah mencabut banyak nyawa kini menulis surat untuk menghubungkan manusia. Tanpa sadar, Violet telah memerci api yang membuat tubuhnya terbakar. Di dalam mimpinya, Hodgins mengatakan bahwa Violet pada akhirnya akan menyadari bahwa dirinya memiliki banyak luka bakar. Luka bakar yang dimaksud bukanlah luka akibat kobaran api sungguhan, melainkan tersiksanya hati Violet dengan kontradiksi kenyataan masa lalu dan pekerjaannya kini. Awalnya, Violet menyangkal bahwa dirinya tidak terbakar. Ia menyangkal bahwa dirinya tidak terluka. Padahal perjalanan hidupnya mengatakan bahwa Violet adalah orang yang paling menanggung luka yang teramat dalam. Penyesalan dan rasa sakit atas fakta bahwa ia adalah orang yang berkontribusi memutus ikatan orang lain, mengukir luka yang berdarah-darah di hatinya.
Di balik wajah bak boneka tanpa emosi dan tindakannya untuk bergerak dengan berani, jauh di dalam dirinya, rasa tak berdaya dan ragu kerap menjamah hatinya. Violet dengan kesadaran penuh justru meragukan ucapan terakhir Gilbert yang menyuruhnya untuk hidup dengan bebas, menandakan betapa terlukanya hati Violet menyadari kesalahan masa lalunya sendiri. 武器として人を殺めてきた私がそれでいいのですか？ Violet masih saja merasa bersalah karena selain merenggut nyawa, mungkin saja ia telah merenggut janji yang telah mereka buat. Janji yang mereka buat bersama orang yang paling mereka sayangi. Sebelum perang terjadi, mungkin saja seorang prajurit yang Violet bunuh berjanji kepada anaknya untuk kembali dalam keadaan selamat. Mungkin saja mereka berjanji kepada tunangannya untuk menikahinya seusai perang. Namun, Violet membuat janji mereka menjadi tidak mungkin. Violet tidak hanya menghancurkan kehidupan dan keluarga orang yang ia bunuh, melainkan mimpi-mimpi dan harapan mereka di masa depan. Suatu hari, Violet bermimpi kembali ke masa ketika Gilbert terluka parah. Anehnya, saat itu keadaannya baik-baik saja, tanpa terluka sama sekali. Namun darah mengucur dari tangga sampai pakaiannya penuh dengan warna merah. Violet merasa tertampar ketika di dalam mimpinya Gilbert menyinggung tangannya yang dulu mencabut banyak nyawa, kini malah menulis surat untuk menghubungkan orang lain. Darah yang mengalir bisa dikatakan sebagai perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Ucapan Gilbert yang menyinggungnya tidak benar-benar nyata, hanya representasi dari perasaan bersalahnya yang semakin menguat. Ketidaknyamanan yang Violet rasakan membuatnya merasa tidak pantas bekerja menjadi doll. Violet benar-benar terluka dan menderita. Padahal ia tidak ingin merenggut nyawa orang lain. Ia tidak bermaksud untuk mengotori tangannya dengan darah. Violet hanyalah mengikuti perintah. Setelah menyadari bahwa dirinya terluka dan menderita, ia mendatangi Hodgins dan bertanya apakah ia berhak menjadi auto-memory doll. Dengan banyaknya luka yang ditanggungnya, Violet bahkan sampai bertanya apakah ia pantas untuk hidup. Hodgins yang iba menghibur Violet bahwa masa lalu memang tidak bisa diulang, tetapi Violet sendiri telah meninggalkan jejak di hati orang-orang. Violet telah berhasil menghubungkan perasaan manusia melalui surat-surat yang ia tulis. Lusulia dan kakaknya, Putri Charlotte dan Pangeran Damian, Leon dan yang lainnya mendapatkan kembali kekuatannya dalam hidup. Dari semua kenyataan memilukan itu, kita mengetahui bahwa meskipun Violet tangkas di medan pertempuran dan bagus dalam mengerjakan tugas yang berkaitan dengan hal teknis, ia masih kesulitan untuk memahami perasaan. Meskipun di sepanjang cerita Violet terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya ia penuh luka dan masih ragu mengenai dirinya sendiri. Namun, justru trauma masa lalu bukan menjadi alasannya untuk berhenti. Sebaliknya, ia berusaha memperbaikinya dengan menuliskan perasaan kliennya. Luka-luka yang ia dapatkan menjadi titik tolak baginya untuk terus bergerak dan meninggalkan kehangatan di hati orang-orang. Mereka yang mengetahui Violet di masa kini tidak akan menyangka bahwa dulunya ia pernah berdiri di medan perang. Violet Evergarden benar-benar bertumbuh menjadi seorang manusia. Aku mencintaimu bukan hanya sekedar ungkapan seseorang sebelum berpisah. Lebih dari itu, kata-kata tersebut memberikan Violet tujuan. Perjalanan Violet selama ini sebagai seorang auto-memory doll digerakkan oleh rasa ingin tahu mengenai makna dari kalimat tersebut. Seseorang yang keberadaannya sudah dianggap telah tiada, tiba-tiba diprediksi masih hidup di suatu pulau. Hal inilah yang membuat Violet tidak menyerah, meskipun batu nisan telah mengukir nama Gilbert. Ia masih berharap mayornya yang hilang masih hidup. Surat yang ditemukan Hodgins adalah kunci yang menunjukkan suatu tempat yang disinyalir tempat Gilbert menyembunyikan dirinya. Setelah penantian yang teramat panjang, baru kali ini Violet melihat secercah harapan. Ketika sampai di pulau, Hodgins menyuruhnya untuk menunggu, tetapi Violet rela tubuhnya terguyur hujan demi bertemu orang yang dinantikannya. Ia rela menghabiskan waktunya di pulau demi berjumpa dengan Gilbert. Namun, perasaan Violet yang menggebu tidak setara dengan Gilbert yang memutuskan untuk tetap tinggal dan melarang Hodgins mempertemukannya dengan Violet. Padahal Violet adalah satu-satunya orang yang rela berkorban demi keselamatan Gilbert. Bahkan ketika sebelum perpisahan terjadi, Violet yang mendengar bahwa Hodgins akan mempekerjakan Violet seusai perang, mempertanyakan apakah Gilbert sudah tidak membutuhkannya lagi. Ia juga bertanya, apakah Gilbert tidak akan memberinya perintah lagi jika ia dipindahkan untuk bekerja di bawah Hodgins. Meskipun hal itu belum terjadi, tetapi Violet sangat memikirkan pembicaraan mereka berdua. Ia sangat khawatir tidak berguna lagi dan takut jika suatu saat nanti akan berpisah dari Gilbert. Sayangnya, Gilbert tetap tidak ingin menemuinya dan berpegang pada pendiriannya untuk tidak menemui Violet. Mungkin beberapa dari kita melihat Gilbert adalah pengecut yang mencoba lari dari tindakannya di masa lalu. Mungkin kita juga merasa kesal dengan tindakannya yang terus menghindari Violet dan membuat cerita terasa membosankan. Padahal di sisi lain, Violet sangat rindu dan ingin menemuinya.
Namun kita juga tidak bisa menyalahkan Gilbert atas keputusannya untuk tidak menemui Violet. Tidak hanya Violet, Gilbert dan hampir semua orang yang hidup setelah peperangan mengalami trauma dalam dirinya. Gilbert merasakan penyesalan yang teramat dalam ketika merawat Violet. Ia membawa Violet ke medan perang layaknya alat yang hanya bertugas untuk membasmi musuh-musuhnya. Gilbert terpengaruh oleh pandangan orang lain yang merasa bahwa Violet tidak lebih dari sekedar alat perang yang dimiliki Gilbert untuk melindungi dirinya sendiri. Barangkali rasa bersalah yang mengakar di dalam hatinya membuatnya merasa tidak pantas untuk menemui Violet. Ia merasa bahwa Violet akan bebas jika tidak bersamanya. Apalagi ketika bersamanya, Violet bahkan tidak mampu mengungkapkan keinginannya sendiri. Ia merasa sudah terlalu banyak menorehkan luka di kehidupan gadis itu. Gilbert bahkan merasa bahwa dirinya lah yang membawa nasib buruk kepada Violet. Gilbert hanya tidak ingin Violet bernasib buruk seperti ketika bersamanya dulu. Ia ingin Violet hidup sebebas-bebasnya dan memiliki pilihannya sendiri. Jika kita melihat masa lalunya, Gilbert sebenarnya adalah orang baik yang selalu ingin membantu orang lain. Keluarga terutama ayahnya sangat keras dalam mendidik Gilbert dan kakaknya. Ketika kecil, ia dan kakaknya, Deadfred, dituntut untuk mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi perwira angkatan darat. Namun, ia tahu kakaknya tidak ingin mengikuti jejak ayahnya, sehingga ia mengorbankan dirinya untuk menggantikan kakaknya menjadi perwira angkatan darat. Demi kebahagiaan kakaknya, ia rela untuk mengikuti kemauan ayahnya. Sedangkan Deadfred bersikukuh pada pilihannya untuk berada di angkatan laut dan menjadi kapten. Melalui surat yang ditulis Violet, Gilbert akhirnya memutuskan untuk mengejarnya. Mereka kemudian bertemu, menangis, dan saling melepas rindu setelah bertahun-tahun lamanya terpisah. Tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya perasaan Violet ketika orang yang berharga baginya kini memeluk tubuhnya. Rasa kehilangan dan putus asa yang dirasakan Violet dulu kini terbayarkan dengan melihat kembali tatapan Gilbert yang indah. Di suatu pulau yang jauh dari negeri Leidenschaftlich, sepasang hati sama-sama mengukir janji, mengaitkan jari untuk tidak berpisah kembali apapun yang terjadi. Melalui perjalanannya, Violet meninggalkan banyak hal dan belajar hal yang berharga juga dari orang-orang yang pernah ditemuinya. Jika kita lihat dari awal hingga akhir, bukan hanya Violet yang belajar sesuatu dari orang yang pernah ia temui, tetapi kita juga bisa belajar darinya. Melalui Violet yang masih terbalut trauma dan luka masa lalu, kita belajar bahwa kita bisa menerima dan memaafkan diri sendiri. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, bahkan jika mereka pernah melakukan kesalahan itu di masa lalu. Dari Violet juga kita belajar bahwa manusia bisa memulai hidup baru dan terus berkembang untuk mencapai tujuannya. Darinya kita juga belajar mengenai pentingnya berempati dan memahami perasaan orang lain. Dari Gilbert kita juga belajar bahwa kita harus berani melihat masa lalu dan memaafkan diri sendiri. Kita tidak harus menghukum diri atas penyesalan yang pernah diperbuat di masa lalu. Terkadang pembalasan terbaik adalah membiarkan semesta menulis cerita kehidupan dengan semestinya. Berbuat baik kepada orang lain, memaafkan diri sendiri, dan tidak menolak takdir yang datang. Barangkali ketika seseorang berada di suatu tempat di alam semesta, ribuan bintang berkelip hanya kepadanya. Namun di saat manusia kehilangan sesuatu, dunia akan terasa hampa baginya. Harapan hanya akan terasa bagai angan kosong belaka, sebab semesta dan seisinya telah runtuh. Hal yang tersisa hanyalah rindu, kekosongan, dan harapan yang tak lagi utuh. Namun Violet membuktikan pada dunia bahwa keteguhan hatinya untuk memahami kalimat "Aku mencintaimu" mengantarkannya pada keajaiban. Tekad dan keinginannya membuat Violet berkembang dari senjata perang menjadi manusia yang menghubungkan hati orang-orang. Melalui surat yang ia tulis untuk menyampaikan perasaan orang lain, Violet belajar menjadi manusia. Meskipun awalnya ia ragu dan terbakar oleh bayang-bayang masa lalu, Violet berhasil meneguhkan hatinya kembali. Meskipun hanya dianggap benda mati, ia mampu berkata pada dunia bahwa hidupnya adalah miliknya. Tidak peduli badai menerjang, Violet dengan kegigihan hatinya berupaya memahami kata cinta yang diucapkan Gilbert kepadanya. Pada akhirnya, Violet tidak hanya berhasil mengerti rasanya menjadi manusia, tetapi juga kompleksitas emosinya. Sepanjang cerita, Violet dengan keterbatasannya bisa saja menyerah. Ia bisa saja berhenti menjadi seorang doll. Bayangkan saja, seorang mantan senjata perang yang telah menghilangkan banyak nyawa orang-orang menjadi sosok yang paling mampu memahami perasaan orang-orang. Violet adalah pribadi yang tidak mengenal kata menyerah. Ia adalah orang yang selalu berusaha meskipun menemui berbagai rintangan. Keteguhan hati yang ia miliki menunjukkan pada kita semua bahwa manusia bisa berubah dan berkembang. Manusia bukanlah sosok yang dinilai hanya berdasar masa lalunya semata. Manusia berhak menentukan siapa dirinya dan arah hidupnya. Dalam penantian panjang dan perjalanan emosional yang mengharukan, mimpinya bertemu Gilbert terbayarkan. Violet Evergarden tidak pernah hanya tentang kisah romansa atau drama, tetapi juga cerita tentang kehilangan, harapan, pertumbuhan,
dan cinta. あなたの声が Terima kasih. 道しるべ